Halo Han, Miss. kok Hana bisa lupa? Iya, Miss. Kok kayak ada yang kurang gitu? Cuma aku ada yang kurang ya. Iya. Oke, ya tadi tuh kayak Miss pikir, Miss telepon Hana nggak ya? Karena Hana juga biasanya nggak lupa sih. Iya, Miss. Kayak mungkin karena kebiasaan kita lesnya sore kali ya, 2 jam. Hmm. Oke deh, oke Han. Hana sehat, Sehat, Miss. asik. Hari Senin libur ya? Libur, Miss. 2 hari doang. Berapa hari? 4 hari, Miss. Loh, kok lama Han? Ya, nggak tahu. Ya, seharusnya seminggu nggak sih, Miss? Iya, itu nanggung Jumat doang nih masuk nih. Iya, Miss. Oke, oke, oke. Kayaknya hari Jumat itu kalian bersih-bersih aja deh itu. Oke deh. Oke, kita langsung ke materi aja ya, Han. Oke, jadi Hana kemarin itu udah selesai untuk materi sudut ya. Kemarin Hana udah kerjain ini ya. Udah hitung sudut berpelurus. Nih, kemarin Hana sudah salah salah salah. Hana sudah hitung sudut. Kemarin Hana sudah hitung-hitung gini kan? Oke, nah hari ini kita masuk yang ke garisnya. Sebenarnya Miss mau ajak Hana main ini, tapi nggak keburu ya kayaknya ya. Oke, next aja ya. Oke, jadi kita hari ini mau belajar hubungan dua buah garis. Oke, kemudian antar sudut hubungannya apa sama sudut-sudut yang ada pada segitiga. Oke, jadi kita mau belajar tentang hubungan dua buah garis. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, hubungan yang pertama. Hubungan yang pertama, Han, ada namanya garis yang berpotongan. Han udah dapat di sekolah nggak sih? Eh, Udah? yang diagonal itu, Miss, yang kayak X. Yes. Oke, kita cepet aja berarti ya. Garis berpotongan. Oke, yang sejajar. Anda udah paham? Yang sejajar. Oke, tegak lurus. Oke, next aja. Yang berhimpit. Berimpit itu apa, Miss? Nah, yang berhimpit itu kalau mereka saling tumpuk dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nih, jadi Hana contohnya lihat di jarum jam aja lah biar gampang ini ya. Jadi jarum angka yang menunjukkan jam sama jarum menit itu kan bisa bertumpuk ya. Nah, itu namanya garis berimpit kalau dia bertumpuk. Tapi ini jarang sih sebenarnya keluar, cuman bisa lah jadi referensi ya. Oke, garis berimpit sama garis bersilangan. Hana tahu garis bersilangan? Nah, garis bersilangan itu Hana bayangin ini deh, jalanan. Jalanan kalau dari atas, kita lihatnya kayak dia tuh silang-silang sama di bawah kan. Nah, tapi sebenarnya mereka nggak beneran bersilang, mereka tuh ada jaraknya. Jadi kayak beda bidang. Makanya kalau di sini digambar, nah garisnya yang satu di sini, satu di sini. Oke, jadi seolah-olah kalau misalnya Hana terusin garisnya, itu kayak berpotongan tuh kalau Hana lihat dari atas. Padahal mah dia nggak berpotongan. Oke, jadi kayak saling silang aja, tapi nggak berpotong. Kan kalau berpotong yang pertama kan dia beneran kepotong kan? Kayak perempatan. Nah, kalau silang ini dia cuma kayak bertumpuk doang, nggak kelihatan. Tapi kalau berimpit beda. Kalau berimpit itu beneran lurus banget nih, kayak di atasnya gitu berimpit. Nah, tapi kalau bersilangan dia nggak sama. Oke, Han? Aman bersilangan? Iya, Miss. Oke, lanjut. Oke, kita coba ya. Kuis untuk Hana. Oke, Han, silahkan pilih yang mana. Apa, Miss? Udah tampil belum di Hana? Udah, Miss. Oke, Hana udah Miss kasih remote control. Hana bisa klik? Nggak bisa, Miss. Oke.
Bisa kan? Hana bilang bisa kan? Iya, cuman nggak tahu Miss yang mana. Oh iya, sejajar dan berpotongan. Berarti ada dua jawaban, Miss. Enggak, maksudnya dia sekaligus. Dia sejajar sekaligus berpotong. Iya. Mantap, Miss. Ya, random aja dulu. Nanti Miss jelasin ya kalau salah. Oke, sorry ya, itu typohan. Berpotongan Han. Oh, benar. Oke, sorry Han. Itu harusnya O ya. Klik aja yang Hai Han. Harusnya O.
Ini malah diiklanin. Oke, tadi Hana salah di soal-soal awal ya. Oke, wait. Oke, tadi garis apa yang Hana masih nggak paham? Garis yang itu, Miss, yang kayak dia bentuk surat gitu. Oh, garis sejajar. Oke, tadi ada misalnya gini, A, B, C, D. Oke, misalnya tadi pertanyaannya garis yang sejajar dengan DC itu garis apa? Sejajar gimana Han kalau sejajar? Maksudnya sejajar. Ya, betul. Berarti yang searah sama DC siapa? AB. Iya, benar. AB. AB. Kalau misalnya DA, DA sejajar sama siapa? CB. Benar. Kalau AC dan DB itu garisnya kenapa hubungannya? Berpotongan. Kayak berpotongan. Kalau misalnya DC sama DA itu apa namanya? DC, DA. Horizontal dan vertikal. No. Hubungan, bukan masing-masing hubungannya. Tadi Hubung yang Miss contohin, dia kelihatannya dia nggak di satu bidang. tumpukan. Bertumbukan yang kayak jarum jam, berimpit. Satu lagi, yang seolah-olah kelihatannya bertumpuk tapi enggak. Ya itu. Bukan. Namanya bersilangan. Wah, bersilangan. Ya, jadi kalau misalnya dia itu garis yang dia itu seolah-olah tapi biasanya di dimensi 3 ya, biasa. Di 3 dimensi yang biasa kayak gini. Oke, ini gimana sih gambarnya? Oke, jadi misalnya, salah nih mis gambar. Banyak banget. Misalnya, oke, misalnya ada, sorry ya, kita kalau kasih nama sudut itu kayak gini ya Han. Jadi dari sini mutar kayak berbalik arah jarum jam. A, B, C boleh di ke bawah, E, F, G, H. Oke. Nah, tadi yang bersilangan itu Han, contohnya kayak garis ini EH. Nih, garis EH sama garis misalnya AB. Nah, dia itu kalau kita terusin seolah-olah kalau dari atas dia bersilangan nih. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ke bawah, nah dia tuh nggak bersilangan, cuma tumpang tindih tapi nggak kepotong. Kan kalau kepotong itu yang diagonal yang Hana bilang kayak kayak jalan yang 4 cabang itu perempatan. Nah, tapi kalau diagonal itu kayak tol layang gitu, yang nggak saling kena sebenarnya. Atau kalau misalnya dalam ini 3 dimensi atau ruang, bangun ruang, dia beda bidang. Jadi ada satunya di bidang sini, terus garis lainnya di bidang yang di bawah. Hana tahu bidang kan? Hmm. Hana tahu bidang kan? Enggak. Oke. Kalau bidang, eh Hana tahu perbedaannya 2 dimensi, 3 dimensi? Kalau dua dimensi itu dia kayak kertas. Kalau tiga Bener. ini nggak tahu, Miss. Kalau 3 dimensi itu bukunya. Buku. Jadi kalau satu dimensi itu punyanya panjang sama lebar. Kita susah kalau cari ketebalan atau ruang. Nah, tapi kalau 3 dimensi, nah dia sudah punya. Kayak misalnya kotak. Kan ada ruangnya ya di dalam. Kayak ada volumenya. Nah, ini namanya 3 dimensi. Panjang, lebar, sama tinggi. Panjang, lebar, sama tinggi. Nah,
Kalau Hana perhatikan, sebenarnya tiga dimensi itu adalah kumpulan dari dua dimensi, nggak sih? Iya, Miss. Iya kan? Jadi kalau dua dimensi ditambah-tambahin, jadinya bangun ruang. Nah, maksudnya Miss, bagaimana sih yang tadi itu mereka itu bersilang? Mereka bersilang itu beda dimensi. Jadi satunya itu misalnya kita ada buku nih gini. Satunya ada di bidang yang ini, satunya ada di bidang yang satunya. Jadi dia beda bidang datar, beda bidang dimensi. Mana ya? Dia di dua dimensi yang berbeda. Apa sih? Dia ada di kan ini kotak satu. Kita lanjut lagi misalnya kotak ungu lagi ya kita tumpuk. Nah, kita tumpuk lagi kotak ungu. Terus kita tumpuk lagi misalnya kotak kuning. Nah, sebenarnya kan kumpulan bidang-bidang gini kan dia tiga dimensi. Nah, jadi kalau tadi bersilangan, bersilang ya. Jadi misalnya lewat nih di sini. Nah, satu. Terus garis lain ini pink lewat di bawah. Nah, jadi satunya itu di bidang sini, bidang yang atas, bidang ungu. Satunya lagi di bidang kuning lewatnya. Nah, tapi kalau misalnya Hana lihat dari atas, nah dia seolah-olah itu bersilangan. Iya. Nah, jadi itu maksudnya ya, dia lewatnya lewat beda bidang. Satu di bidang yang kuning di sini, satunya lewatnya di bidang yang ungu. Gimana? Hana sudah paham? Udah, Miss. Oke, jadi yang sejajar yang gimana Han garis sejajar? Gini. Oke, kalau berpotongan, Gini. oke dia nyatu ya. Iya. Kalau apa lagi ya tadi berimpit. Gini. Berimpit contohnya kayak apa? Kayak jarum jam. Berarti tumpuk-tumpuk ya. Ya, Miss. Oke, kalau yang terakhir apa? Apa? Yang tadi dicontohin yang beda bidang, itu namanya apa? Yang Bers- kelihatannya berpotongan tapi nggak berpotongan sebenarnya. Bersilang. Oke, good. Oke, udah ya, empat aja. Oke, kita lanjut. Oh ya, tadi ada istilah-istilah ya, Han ya. Garis, segmen garis. Oke, tambahan aja. Jadi kalau misalnya garis, garis itu, oke, garis itu biasa tandanya itu tanda panah ujungnya. Yang artinya dia itu unlimited sebenarnya ke ujung. Cuma karena kertas kita terbatas, kita kasih tanda panah. Yang berarti sebenarnya masih ada ujungnya. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Itu garis. Oke, ini garis ya, yang nggak berujung. Nah, kalau misalnya tadi ada segmen garis kan? Tadi Hana baca segmen garis. Tapi Hana bener kok tadi. Jadi segmen garis itu adalah ruas. Atau misalnya kalau Hana bikin titik A ke titik B. Nah, ini segmen garis nih dari A ke B. Maksudnya adalah kayak udah bagian-bagian, udah dijadikan bagian-bagian, potongan-potongan. Nah, maka ini namanya adalah segmen atau ruas. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Segmen atau ruas. Oke, gimana Han untuk segmen paham? Oke. Nah, kalau sinar, tadi kan ada sinar-sinar garis Hana dapat. Iya, Miss. Nah, kalau sinar itu berarti dia punya titik, titik awal. Tapi dia nggak punya titik akhir. Jadi tandanya panah. Ibaratnya kalau Hana kasih center, itu kan kita punya awalan center. Tapi cahayanya nggak terbatas kan sebenarnya. Nah, jadi ini namanya sinar. Oke, ini aja sih sebenarnya tiga istilah yang ada di garis gitu ya. Garis, segmen, sama sinar garis. Oke, ada yang mau Hana tanyain? Enggak, Miss. Oke, coba Miss ulang ya, Miss hapus dulu.
Oke, sekarang apa yang Hana ketahui tentang garis, kemudian ruas garis sama segmen, sama sinar? Tiga tadi, coba. Kalau garis itu dia awal dan akhirannya tuh tanda panah, Berarti apa maksudnya? nggak terbatas. Oke, good. Lanjut. Terus kalau segmen atau ruas itu kayak di awalnya ada tanda panah, di akhirnya juga ada tanda panah, tapi di tengahnya ada titik-titik gitu. Berarti yang ruasnya yang mana sebenarnya? Yang titik-titik itu, Miss. Iya, dia adalah potongan ya, bagian ya. Makanya batasnya titik-titik. Oke, titik A, titik B. Oke, terakhir apaan terakhir? Sinar. Sinar gimana? Dia itu awalnya pakai titik, terus akhirnya itu pakai tanda panah. Maksudnya apa? eh nggak terbatas. Yang nggak terbatas yang mana? Yang Yang panah atau yang bulat? tanda panah Yang bulat maksudnya apa? eh bisa dilihat. Maksudnya kalau jadi kayak maksudnya adalah dia punya awalan. Dia ada awalnya, ada titik awal, tapi nggak ada titik akhir. Itu sinar. Tapi kalau garis, garis yang tanda panah dua-duanya, berarti nggak ada titik akhir, nggak ada titik awal. Pokoknya terus-terus. Nah, tapi kalau sinar, karena kita punya sumber, kalau ada sumbernya kan berarti di belakang sumber nggak ada cahaya nih. Makanya dia bulat. Artinya dari sini nih mulainya, mulai sinarnya ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Jadi titik itu atau bulat itu maksudnya adalah awal ya. Berarti dia berawal tapi nggak berakhir. Oke, aman Han? Hmm. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita kenalan sama hubungan antar sudut. Kan tadi hubungan antar garis ya. Oke, hubungan antar sudut. Hana sudah belajar sudut berpenyiku? Udah, Miss. Yang Oke, 90 derajat kan, Miss? berapa? 90 derajat. Kalau berpelurus? eh Berlurus 180. Oke, 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 nice. Oke, aman. Hana kenal istilah suplementer komplementer? Pernah dengar sih, Miss, cuma nggak tahu artinya. Ya, jadi kalau dia itu adalah sudut yang kalau ditambahin jadi 90, berarti sudut itu adalah suplementer. Apa, Miss? Suplementer, suplementer. Jadi kalau kayak misalnya nih, sudut ABC. Sudut ABC itu adalah sudut suplementer yang kalau dijumlahin, yang kalau digabungin, dia totalnya 90 derajat. Oke. Nah, kalau yang ini, ABC yang ini, yang berpelurus, maka sudut ABC yang di sini itu namanya sudut komplementer. Yang artinya kalau dijumlahin hasilnya berapaan? 180, Miss. Yes. Jadi kalau Miss bilang, Hana buatin dong 3 buah sudut yang suplementer. Berarti Hana bikin sudutnya berapa derajat totalnya? 180, Miss. Suplementer. Ah, 90. Yes. Jadi kalau yang Miss bilang buat 2 sudut yang 180 itu namanya sudut apa? Lingkaran 2 sudut yang kalau dijumlahin 180 derajat. Berarti 2 sudut itu disebut sudut berpelurus. ya atau ini istilahnya. Komplementer. Yes. Komplementer dan suplementer. Hana udah ingat? Oke. Atau ada juga sudut pelengkap. Hana pernah dengar sudut pelengkap? Enggak, Miss. Kayak misalnya nih kayak
ABC ini kan 360 derajat ya. Halo Han? Oke. Ini kan 360 derajat. Kalau misalnya di sini kita tahu di sini adalah 30 misal ya. Di sini misalnya 100. Nah, berarti nanti ditanya, berapakah sudut pelengkapnya jika dia 360 derajat? Ya, berarti Hana tinggal hitung sisanya. Jadi itu maksudnya sudut pelengkap ya. Kayak ibaratnya diketahui A segini, B segini. Berapa sudut pelengkapnya? Berarti ditanya C. Oke, jadi sudut pelengkap itu sudut yang sisanya berapa? Tergantung dia berapa derajat, 90, 180, atau 360. Oke, Han? Oke. Suplementer, komplementer, sama pelengkap. Oke. Nah, sudut sehadap. Han udah belajar kan ya? Sahadap. Nih, sudut-sudut yang dia itu dipotong oleh sebuah garis. Jadi misalnya ada dua garis sejajar. Ini kayak ada garis ini ya, garis A, garis B. Ini sejajar ya Han, garis A sama B. Terus dipotong nih di tengah-tengah. Han udah belajar ini? Enggak, Miss. Oke, berarti kita belajar ini nih sekarang. Oke, jadi ini kita lagi bahas sudut ya, sudut dan garis. Jadi ini ketemu nih. Kita ketemu sama garis, kita ketemu sama sudut. Oke, kalau garis dipotong, jadinya sudut-sudutnya banyak. Oke, kita coba ya. Yang pertama, ada namanya sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang, ini contohnya 3 sama 8 nih. Sudut kelima, sorry, sudut 5 sama 8. Jadi dia tolak belakang ya. Ya, Hanam, ya, jadi satunya ada di sini, satunya di sini. Nah, kira-kira mana lagi Han, sudut tolak belakang? 6 sama 7, Miss. Yes, bener. Mana lagi? 2 sama 3, Lagi? 1 sama 4. Oke, itu namanya sudut bertolak Belakang. belakang. Besarnya sama ya. Iya, Miss. Oke, besarnya sama. Jadi kalau misalnya satu 30 derajat, yang 30 derajat lagi yang mana? 4. Oke, good. Oke, Hana good. Oke, jadi dia besarnya sama ya. Nggak ada dibilang dia berpenyiku, nggak. Dia pokoknya besarnya sama berapapun itu ya. Oke, yang kedua sudut sehadap. Oke, sudut sehadap ini besarnya sama juga. Sehadap itu maksudnya gimana? Ini kayak 1 sama 5 nih. Ya, jadi dia sama-sama hadap. Misalnya ini B ya. Nah, dia sama-sama hadap B, tapi posisinya juga sama. Posisinya ada di depan. Oke, Hana, paham? Miss. Oke, sehadap. Ada juga nih sehadap yang kayak gini, yang di belakang. 3 sama 7. Oke, berarti sehadap yang lain mana lagi, Han? 2, 6, Mm-mm. 4, 8. Oke, nice. Besarnya berapa kalau sehadap? Sahadap sama, Miss. Oke, sebelumnya sudut apa? Sebelum ini sudut apa namanya? Sudut bertolak belakang. Oke, nice. Bertolak belakang besarnya berapa? Besarnya sama. Oke, nice. Satu lagi ya. Dan sisa semenit. Oke, ini namanya berseberangan. Ya, jadi ini mau nyebrang ya ceritanya dari sini ke sini. Oh Oke, iya. berseberangan. Jadi kayak bersilang gitu ya, bersilang, berseberang. Ini contohnya 5 sama 4. Nah, dia besarnya juga sama nih, Han. Nah, berseberangan dalam ya, berseberangan dalam. Contohnya apa lagi, Han, berseberangan dalam? 2 sama 3, Miss. No, kalau 2 sama 3 itu bertolak belakang kan? Oh, 2 sama 3 itu sudut bertolak belakang. Yang tadi tuh nomor 1. oh Dia iya. saling, sudut berseberangan berarti dia harus harus di dalam, Han. 3 sama 6, Miss. Ya, jadi
Berseberangan dalam cuma ada dua ya. 4 sama 5, 3 sama 6. Miss, Oke. Mm-mm. kalau misalnya 4 sama 6 nggak bisa, Miss. Nah, nanti ada lagi, Han. Nanti ada. Nanti namanya sepihak. Ya, masih banyak ya. Oke deh. Ya, waktunya habis, Han. Miss next kelas ya. Tapi kan kita 2 jam, Miss. Enggak, Miss nggak bisa 2 jam. Oh iya. Iya, oh iya ya, Miss nggak oke sih dan Miss nggak konfir. Oh, kan besok libur, Miss. Eh, Senin, Selasa bisanya jam berapa, Miss? Oh iya, Selasa aja ya Han, soalnya Miss hari Senin itu pulang kampung dan perjalanan. Selasa jam berapa, Miss? Miss mulai kelas jam 5, berarti sebelum itu. Berarti di Hana jam 4. Berarti siang Han, atau pagi. Miss bisa siang atau pagi, Selasa. Berarti jam 4 sampai jam 6. Miss ada kelas jam 5. Mana ya? Nanti Miss kasih tahu Hana ya, kita nego-nego lagi ya. Oke, Miss. Oke deh, thank you Hana. Ya, Jadi Miss. hari ini belajar sudut ya. Ya, Miss. Oke, bye-bye Hana. Sorry ya, kita sama-sama nggak konfirmasi. Oke, Ya, thank Miss. you Han. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Ya, Miss.